清风随，似流水，总是匆匆有去，不待云霄红褪，让雨打湿翅膀，才振翅高飞。Halo Sobat Alur Donghua, sebelum mendengarkan alur cerita ini, jangan lupa subscribe, agar channel kecil ini bisa semakin rame, dan Mimin biar semangat upload videonya. Di sini saya akan membahas alur cerita Battlethrough Events versi novel. Dan mohon maaf jika video dan alur cerita tidak cocok atau tidak nyambung. Karena episode yang saya bahas belum rilis filmnya. Terima kasih. Kalau gitu langsung saja. Chapter 358. Biarkan tidak ada. Mengikuti jalan yang diterangi matahari yang terbentang dari celah pintu, sosok Kuru seorang pemuda perlahan-lahan masuk. Dia melewati orang-orang besar yang tangannya membawa senjata seolah-olah mereka tidak ada. Akhirnya, dia perlahan melewati sisi Jiabilai dan Aoba Padun yang wajahnya dipenuhi dengan kusam. Suasananya begitu sunyi, bahkan burung gagak dan burung pipit tidak berani membuat suara. Hanya suara napas yang sedikit tergesa-gesa yang bisa terdengar. Di bawah tatapan semua orang, pemuda itu perlahan-lahan datang ke depan semua orang dari klan Xiao. Dia menundukkan kepalanya, menatap lelaki tua itu, yang begitu bersemangat hingga dia menangis, dan membungkuk sedikit. Xiao Yan, di bawah dukungan dari anggota klan di belakangnya, penatua pertama dengan penuh semangat melihat wajah muda dan tampan di depannya, yang memiliki sedikit kurang matang dan garis yang lebih kaku dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Suaranya bergetar tanpa sadar ketika dia berkata, "Apakah itu benar-benar kamu?" Xiao Yan mengangkat kepalanya, dan menatap wajah tua yang selalu ingin diinjaknya dengan kasar di masa lalu. Dia tersenyum dan mengangguk, merasakan ratapan di dalam hatinya. Setelah 2 tahun pelatihan, dia memang menjadi jauh lebih dewasa. Dendam yang dia pegang saat itu juga pucat dengan aliran waktu. Tidak peduli bagaimana seseorang ingin mengatakannya, klannya memiliki hubungan darah yang sulit untuk dihapus. Penatua pertama, itu benar-benar Tuan Muda Xiao Yan. Tuan Muda Xiao Yan kembali. Klan Xiao kita selamat. Wajah para anggota klan Xiao yang mendukung sesepuh pertama mengungkapkan kegembiraan yang liar. Mereka begitu bersemangat sehingga mulut mereka tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata yang ingin mereka ucapkan. Ketika mereka memeriksa wajah Xiao Yan, mereka masih bisa melihat beberapa garis familiar dari 2 tahun lalu, anggota klan Xiao, yang semangatnya sangat tegang selama 2 hari terakhir, akhirnya menghela napas seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban berat. Segera, suasana gembira menggantikan keputusasaan sebelumnya. Beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan mental yang lebih lemah tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Penatua kedua dan ketiga saling melirik. Hati mereka mendesah lega, tatapan mereka menatap wajah acuh tak acuh, tersenyum, muda, dan tampan dan menganggukkan kepala dengan sikap puas. Setelah 2 tahun pelatihan, generasi klan muda yang tajam ini yang gagal menunjukkan pengekangan akhirnya menemukan cara untuk melemahkan kekuatannya. Sesuatu yang terlalu kaku mudah patah. Mengungkap kekuatan seseorang secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Menyembunyikan pedang yang berharga dalam kasusnya dan menggunakan aura pedang secara rahasia adalah cara yang benar. Dibandingkan dengan sorakan semua orang di klan Xiao, kelompok Jiabilai di sisi yang berlawanan, yang awalnya memiliki sikap sombong memiliki nyala api mereka langsung padam. Semua orang saling memandang. Tangan mereka yang memegang erat senjata tidak bisa menahan gentar. Selama beberapa hari ini, hampir semua orang di Wutan City telah mendengar setidaknya 10 versi berbeda dari insiden mengejutkan Xiao Yan yang bertengkar hebat dengan Mystic Cloud Sect. Hati semua orang dipenuhi dengan penghormatan terhadap orang yang seperti tokoh legendaris ini. Sekarang orang legendaris itu tampak hidup di depan mereka. Tidak heran mengapa orang-orang yang dipenuhi dengan niat membunuh ini akan merasa ketakutan. Jiabilai, kamu bajing. Tidakkah Anda mengatakan bahwa Xiao Yan telah diam-diam dibunuh oleh Mystic Cloud Sect? Kenapa dia hidup sekarang? Mata Aoba Padun menatap punggung kurus yang menghadapnya. Ketakutan yang sulit disembunyikan melintas di matanya.
Wajahnya hijau saat dia membalikkan tubuhnya dan meraih kerah baju Jia Bilai dan mengeluarkan raungan lembut dan marah. Ada sedikit gemetar dalam suaranya. Pandangan Jia Bilai juga ditempel di belakangnya. Sudut mulutnya berulang kali bergetar. Kakinya juga menjadi sedikit mati rasa pada saat ini. Dia menelan ludahnya dengan susah payah. Wajahnya yang awalnya gelap dan ganas mulai sedikit terisak. Bagaimana saya tahu? Orang itu dengan jelas mengatakan kepada saya bahwa Xiao Yan sudah terbunuh. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu berbohong padaku. Seorang pemimpin klan dari sebuah klan kecil, kan? Petik 2. Jangan bilang bahwa orang di depan adalah Xiao Yan yang telah keluar dari kubur. Aoba Padun mengepalkan giginya dan berkata dengan marah. Meskipun bagian dari alasan dia setuju untuk berurusan dengan klan Xiao, yang dalam kondisi rusak, setelah Jia Bilai menekannya adalah karena fakta bahwa dia memang telah ditekan oleh klan Xiao dengan cara yang terlalu keras untuk 2 tahun. Sebagian besar alasannya adalah karena Jia Bilai mengatakan bahwa Xiao Yan diam-diam dibunuh oleh orang-orang kuat dari Mystic Cloud Sect. Inilah yang menyebabkan dia menganggukkan kepalanya dan melakukan perlawanan terhadap klan Xiao. Harus diketahui seberapa terkejut hatinya ketika dia pertama kali mendengar bahwa orang kecil dari klan Xiao benar-benar berhasil meninggalkannya dalam keadaan utuh setelah bertengkar hebat dengan yang besar dikenal sebagai Mystic Cloud Sect. Karena ini dia mengangguk dan setuju setengah percaya setelah Jia Bilai bersumpah di bawah kutukan yang paling kejam. Setelah setuju, kembalinya Xiao Yan yang tertunda menyebabkan Aoba Padun meningkatkan kepercayaannya pada kata-kata Jia Bilai. Namun, saat dia berpikir bahwa semua yang dia butuhkan akan jatuh ke tangannya, Xiao Yan yang, menurut apa yang dikatakan Jia Bilai, seharusnya terbunuh, muncul di depannya. Pukulan semacam ini, dan teror yang dibawa oleh sosok manusia itu, menyebabkan Aoba Padun segera turun ke dalam keadaan marah dan terkejut. Ekspresi Jia Bilai pucat. Saat ini dia sekarang dalam keadaan di mana seluruh tubuhnya sedingin es. Tenggorokan ahli alkimia tingkat 3 berguling sedikit saat matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Wajahnya berubah-ubah. Kekuatan kuat yang telah meletus sebelumnya juga menjadi jauh lebih lamban. 3 penatua. Apakah Anda semua baik-baik saja? Punggung Xiao Yan menghadap orang-orang yang ekspresinya berbeda satu sama lain ketika ia menatap 3 tetua berwajah pucat dan bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Penatua pertama berjuang untuk berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dan segera membungkuk perlahan ke arah Xiao Yan dengan sikap serius. Namun, ketika dia membungkuk setengah jalan, sebuah tangan mendukungnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah muda yang berisi senyum lembut. Segera, mata tuanya tanpa sadar menjadi berkaca-kaca. Penatua pertama, Anda seorang senior. Anda tidak dapat memperlakukan Xiao Yan dengan cara ini. Kalau tidak, jika ayah melihat ini, aku takut dia akan menyalahkanku. Xiao Yan tersenyum sambil berkata dengan lembut. Beberapa dari kita, orang-orang tua, sudah berlebihan di masa lalu. Di masa depan, saya, menggunakan status saya sebagai penatua pertama, menjamin Anda bahwa hal-hal di masa lalu tidak akan pernah terulang lagi. Penatua pertama memiringkan kepalanya, menggosok sudut matanya yang agak lembab dan menghela nafas kepada Xiao Yan. Aku yang muda saat itu juga tidak terlalu disukai. Apalagi masalahnya sudah selesai. Saya orang yang cukup pelupa. Xiao Yan tersenyum dan mengangkat bahu. Saat ketika dia sekali lagi melangkah ke klan ini, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, darahnya sendiri adalah milik klan ini. Paling tidak, sebelum dia menjadi orang yang tidak berguna, klan ini telah memberinya masa kecil yang sempurna. Tatapan Xiao Yan menyapu wajah-wajah akrab anggota klan di belakang 3 tetua. Dia tersenyum dan berkata, tapi sekarang, saya pikir kita harus menyelesaikan dulu masalah di sini sebelum kita mengenang masa-masa indah. Petik 2. Nak, hati-hati. Jia Bilai dan Aoba Padun sudah menjadi bintang 5 Dadousis sementara lelaki tua itu adalah guru Liuling saat itu. Dia adalah alkemis tingkat 3 dan memiliki kekuatan Dadousi bintang 6. Penatua pertama mengangguk dan memperingatkan dengan lembut. Xiao Yan tersenyum sedikit dan perlahan berbalik.
Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap dan dingin saat dia berbalik ke arah Jia Bilai dan yang lainnya. Aku belum melihatmu selama 2 tahun, tapi kekejian pemimpin klan Jia Bilai tidak kurang dari saat itu. Xiaoyan menatap perlahan melewati kelompok orang di kedua sisi sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya pada tubuh Jia Bilai saat dia tersenyum dan berkata. Tatapan Jia Bilai menatap wajah yang masih memiliki garis besar pemuda dari 2 tahun yang lalu. Tubuhnya tanpa sadar bergidik. Dia menelan ludahnya sambil berkata dengan suara bergetar, keponakan Xiaoyan. Sungguh tak terduga bisa bertemu Anda lagi. Petik 2. Xiaoyan tersenyum sedikit. Dia dengan ceroboh mengeluarkan kursi dari belakangnya dan duduk dengan postur besar di depan semua orang. Tangannya memegang gagang penguasa dan menariknya dengan ganas. Penguasa berat membawa kekuatan ganas saat menabrak lantai batu yang keras. Segera, banyak garis retak kecil mulai menyebar dari titik di mana penguasa mendarat. Pemimpin klan Aoba, aku tidak menyangka bahwa kamu juga akan berada di sini. Saat Xiaoyan berbicara, pandangannya berbalik ke arah Aoba Padun di samping, yang ekspresinya berubah terus-menerus. Sudah 2 tahun sejak aku melihatmu. Keponakan Xiaoyan menjadi semakin luar biasa. Benar-benar bahwa ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Jika kakak Xiao melihat Anda, dia pasti akan sangat senang bahwa dia tidak bisa menutup mulutnya. Seluruh tubuh Aoba Padun bergetar ketika dia mendengar suara Xiaoyan. Dia buru-buru menemani Xiaoyan tertawa. Kamu bisa menelan omong kosongmu. Xiaoyan meliriknya dengan samar. Tangannya perlahan menggosok gagang penguasa Suan berat di tangannya. Suaranya pelan menjadi padat, aku hanya ingin tahu persis apa yang kalian berdua ingin lakukan dengan membawa orang-orangmu ke klan Xiaoku. Petik 2. Haha. Keponakan Xiaoyan, masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Kami datang karena kami mendengar bahwa klan Xiao telah menemui masalah. Karena itu, kami mengambil waktu untuk datang untuk melihatnya. Anda juga harus tahu bahwa kami memiliki cukup banyak area di mana kami bekerja sama dengan klan Xiao. Wajar jika kita harus datang dan menunjukkan kekhawatiran sekarang bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Xiao. Ekspresi Aoba Padun sekali lagi memucat saat dia buru-buru berbicara dengan senyum setelah mendengar niat membunuh yang tebal dan dingin yang tersembunyi dalam suara Xiaoyan. Di sampingnya, ekspresi Jia Bilai bergantian tiba-tiba antara putih dan hijau. Apakah begitu? Xiaoyan menunduk dan tertawa. Kepalanya tiba-tiba terangkat. Murid-murid hitam gelap itu seperti pisau tajam, dengan dingin menatap Aoba Padun dan Jia Bilai. Suara lembut dan teredam tiba-tiba muncul dalam suasana sunyi. Segera, api panas berwarna hijau melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan tanpa peringatan. Dalam hitungan detik, suhu di aula tiba-tiba naik. Para anggota klan Xiao yang jaraknya dekat dengan Xiaoyan buru-buru menarik kembali. Jika kalian berdua merencanakan sesuatu terhadap klan Xiao kami, maka kalian berdua tidak perlu pergi hari ini. Suara Xiaoyan sedingin es, saat api berwarna hijau menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika Aoba Padun, Jia Bilai, dan ahli alkimia tingkat 3 menyaksikan api berwarna hijau naik dari dalam tubuh Xiaoyan dengan mulut kering. Teror muncul di wajah mereka ketika mereka mengambil 2 langkah mundur. Keponakan Xiaoyan, jangan salah paham. Saya bahkan tidak memiliki sedikit pun pikiran buruk terhadap klan Xiao. Masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Saya sekarang akan segera pergi. Aoba Padun menelan seteguk air liur. Suaranya menjadi sedikit tajam karena ketakutannya. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru melambaikan tangannya. 10+ pria besar membawa senjata bergegas mendekatinya. Setelah itu, sekelompok orang dengan hati-hati keluar dari aula besar. Pemimpin klan junior, Anda tidak bisa membiarkannya pergi. 2 hari ini, cukup banyak anggota klan kami terluka oleh mereka. Beberapa di antara mereka bahkan, saat dia memandang Aoba Padun yang sedang mundur, penatua ketiga, yang memiliki karakter yang tidak sabar, tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, dia dihentikan oleh gelombang tangan Xiaoyan.
Segera, dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya dan menarik kembali. Melihat sikapnya seperti ini, jelas bahwa dia sudah benar-benar memperlakukan Xiao Yan sebagai andalan yang mendukung klan ini. Kamu melihat Aoba Padun yang sebenarnya ingin menarik keluar dengan cara seperti itu. Jia Bilai terkejut. Wajahnya sedikit bergerak. Tubuhnya menegang sesaat sebelum dia buru-buru membalikkan tubuhnya. Dia menghadapi Xiao Yan yang duduk di kursi dan berbicara kepada wajah tenang Xiao Yan dengan senyum tersanjung. Keponakan Xiao Yan, masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Di masa depan, saya pasti akan secara pribadi berkunjung untuk meminta maaf. Masih ada masalah lain di klan saya hari ini. Selamat tinggal. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru melambaikan tangannya berbalik dan membawa bawahannya pergi dengan cepat. Wajah alkemis tingkat 3 berubah menjadi hijau saat dia memandang Jia Bilai dan Aoba Padun yang keduanya memimpin bawahan mereka dan melarikan diri dengan cara yang memalukan. Meskipun hatinya juga sedikit takut dengan reputasi Xiao Yan, keangkuhannya sebagai seorang alkemis tidak memungkinkannya untuk pergi seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya. Segera, dia mengepalkan giginya dan berteriak dengan keras, "Kalian semua berhenti. Klan Xiao saat ini dalam kondisi babak belur. Apakah Anda semua direduksi ke keadaan seperti itu hanya karena orang kecil? Wajah apa yang akan Anda miliki untuk bertahan hidup di Wutan City di masa depan?" Petik 2. Setelah mendengar teriakan sang alkemis, Jia Bilai dan Aoba Padun menghentikan langkah mereka. Namun, setelah pikiran mereka ragu-ragu sejenak, sebuah jeritan mengerikan terdengar di aula besar. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat, hanya untuk mengejutkan melihat tingkat 3 alkemis yang dibungkus oleh film energi 7 warna saat ini. Selain itu, cairan 7 warna sebenarnya berulang kali menetes dari film energi. Cairan 7 warna tampaknya memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Ketika setiap tetes cairan jatuh ke tubuh alkemis, itu akan menyebabkan jeritan darah yang mengental. Di bawah banyak tatapan kaget di aula besar, tubuh alkemis tingkat 3 dikorosi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah 10 detik lebih, cairan 7 warna sudah mengisi setengah film energi. Di dalamnya, tubuh alkemis dan bahkan tulang-tulangnya benar-benar terkorosi. Tenggelam. Keadaan yang sangat menyedihkan di mana ahli alkimia tingkat 3 meninggal menyebabkan tenggorokan orang-orang di aula besar berguling tanpa sadar. Dentang, film energi tiba-tiba pecah. Cairan 7 warna menyembur keluar dan perlahan-lahan mulai bergabung menjadi tubuh indah anggun di depan mata semua orang. Beberapa saat kemudian, kecantikan menyihir muncul di aula besar. Dia mengangkat murid-muridnya yang cantik dengan ringan. Kepadatan di dalam mereka akan menyebabkan tubuh siapapun yang bersentuhan dengan mereka menggigil. Gigi Jia Bilai dan Aoba Padun bergetar ketika mereka menyaksikan keindahan menyihir itu. Pada saat ini, sebuah nama yang hampir menyebabkan seseorang lumpuh muncul di hati mereka. Ratu Medusa. Petik 2. Keponakan Xiao Yan. Selamat tinggal. Masalah hari ini jelas merupakan kesalahpahaman. Petik 2. Jia Bilai menangkupkan tangannya yang gemetar ke arah Xiao Yan yang duduk dengan tenang di kursi seperti pilar kayu. Jia Bilai dan Aoba Padun akhirnya tidak bisa menahan teror di hati mereka. Mereka memimpin bawahan mereka dan berkerumun dengan cara yang memalukan. Mereka sudah membuat keputusan. Begitu mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan segera mengepak barang-barang mereka dan pergi ke suatu tempat yang jauh dari kota Wutan. Saat dia menyaksikan Jia Bilai dan yang lainnya yang berkerumun keluar dari aula besar dengan cara panik, Xiao Yan, yang tetap diam, akhirnya melambaikan tangannya dengan lembut. Suaranya yang tenang menyebabkan semua orang di klan Xiao merasakan kegembiraan yang meluas dari kepuasan besar. Jangan tinggalkan siapapun. Ketika suara Xiao Yan jatuh, sosok Ratu Medusa di aula perlahan menjadi ilusi. Itu pintu besar ke aula mengeluarkan ledakan dan tertutup rapat. Dengan cepat mengikuti ini, tangisan mengerikan berulang kali terdengar di luar pintu. Akhir chapter 358 sampai di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih.
Kapter 359. Dia harus mati. Suasananya begitu sunyi di aula yang luas sehingga bahkan burung beo atau burung pipit pun tidak bersuara. Semua anggota klan Xiao mengepalkan tangan mereka erat-erat ketika mereka mendengar banyak jeritan darah yang keluar dari pintu. Ada kepuasan besar di wajah mereka. Pergantian peristiwa klan Xiao baru-baru ini telah menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan keluhan. Sekarang setelah Xiao Yan kembali, dia akhirnya menarik seluruh klan, yang akan mencapai ujungnya, ke atas. Keluhan yang mereka alami selama beberapa hari terakhir saat ini menghilang dengan setiap jeritan mengerikan dari luar pintu. Jeritan mengerikan di luar berlanjut selama kurang dari 1 menit sebelum mereka secara bertahap terdiam. Ketika jeritan darah mengental berakhir, tatapan di aula besar mulai sekali lagi berkumpul di belakang Xiao Yan, yang diam-diam duduk di kursi dengan punggung menghadap mereka. Pada saat ini, ada beberapa fanatisme tambahan dan rasa hormat di dalam tatapan itu. Pemimpin klan junior, Penatua pertama mengambil satu langkah maju yang bersemangat dan memecah keheningan aula besar. Penatua pertama, panggil saja aku Xiao Yan. Aku benar-benar tidak punya hak untuk disebut junior klan Leader. Xiao Yan perlahan berdiri dari kursinya, berbalik tersenyum dan menjawab dengan nada lembut. Penatua pertama sedikit terkejut ketika dia melihat wajah tersenyum yang benar-benar berbeda dari wajah keras yang telah dipenuhi dengan niat membunuh sebelumnya. Segera, dia mengangguk sambil tersenyum. Saat ini, di klan Xiao ini, kata-katamu mampu mewakili perintah pemimpin klan. Petik 2. Ayah tidak akan setuju untuk itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan bercanda. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan 10 ditambah botol batu giok kecil muncul di atas meja. Ini adalah beberapa obat penyembuhan untuk mengobati cedera internal. Biarkan anggota klan yang terluka mengkonsumsinya terlebih dahulu. Petik 2. Mendengar ini, Penatua pertama dengan cepat menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan 2 anggota klan melangkah maju. Mereka mengambil botol giok dan mulai membagikannya dalam urutan yang tepat. Xiao Yan memperhatikan mereka yang telah mengkonsumsi obat penyembuhan sebelum dia meraih penguasa Suan berat dengan satu tangan dan dengan ceroboh meletakkannya di punggungnya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari aula besar. Berderit, Xiao Yan membuka pintu, dan sinar matahari masuk. Sinar matahari yang hangat mengusir semua kesuraman yang menyelimuti aula besar. Xiao Yan melangkah melewati ambang pintu. Pandangannya melirik ke sekelilingnya. Adegan yang diharapkan dari mayat di semua tempat tidak muncul. Hanya Ratu Medusa yang bersandar malas di pohon willow di bawah sinar matahari. Tangan halusnya secara acak bermain dengan daun hijau zamrud. Sosoknya yang indah dan melengkung tercermin di tanah, bergerak sedikit dan tampak sangat menarik. Melihat Xiao Yan keluar, Ratu Medusa mengangkat kepalanya dan meliriknya. Dia berkata dengan lemah, tidak ada mayat atau tulang yang tertinggal, tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Ingat buah rakasa makam monster, adalah milikku. Petik 2. Wanita ini memang sangat kejam. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Dia mengangguk sebelum berbalik untuk melihat anggota klan Xiao yang mengikuti di belakangnya dan keluar. Saat ini, mereka memiliki ekspresi terkejut ketika mereka menyapu tanah kosong di depan mereka. Namun, karena teror terhadap wanita yang menyihir itu tidak jauh, bahkan yang lebih tua ketiga, yang memiliki temperamen buruk, tidak berani mengambil inisiatif untuk membuka mulut dan bertanya. Di masa depan, Wutan City tidak akan lagi memiliki klan Jiali dan klan Aoba. Suara Xiao Yan menyebabkan anggota klan Xiao mendesah lega. Betul, Xiao Yan tampaknya mengingat sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam, Penatua pertama, di mana anggota klan Xiao yang lain? Klan Xiao tampaknya tidak hanya memiliki beberapa orang ini, kan? Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir. Jika hanya ada beberapa orang yang tersisa di klan Xiao, wajah apa yang akan saya miliki ketika saya pergi menemui leluhur kita? Penatua pertama menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjelaskan, saya sudah berharap bahwa akan ada orang yang akan menjarah kita dalam kondisi menyedihkan kita. Oleh karena itu, saya telah mengatur agar tanggungan klan untuk pindah ke gunung di belakang terlebih dahulu.
Ada juga cukup banyak anggota klan yang cukup kuat melindungi mereka di sana. Petik 2. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia membalikkan kepalanya ketika dia melihat kepala kecil yang keluar dari kerumunan. Pada saat ini, gadis kecil yang cantik yang diikat ekor kuda ini menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian dengan sepasang mata berair besar yang dipenuhi dengan penyembahan sedemikian rupa sehingga bintang-bintang kecil hampir muncul. Gadis kecil, pergi ke gunung di belakang dan memanggil anggota klan keluar. Biao Ge kembali. Tidak ada yang akan terjadi pada klan Xiao. Xiao Yan melambaikan tangannya ke Xiao Qing dan berbicara sambil tersenyum. TL, Biao Ge, kakak sepupu. Setelah mendengar perintah Xiao Yan, Xiao Qing dengan cepat keluar dari kerumunan manusia. Dia memberikan respons yang tajam sebelum melompat-lompat dan bersorak saat dia berlari ke belakang rumah klan Xiao. Sepanjang jalan, tawa, hihi, seorang gadis kecil berulang kali terdengar. Biao Ge di hatinya yang dia pikir bisa melakukan apa saja tidak mengecewakannya. Bahkan masalah sulit yang menyebabkan para tetua klan menjadi tidak berdaya sepenuhnya diselesaikan olehnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia menoleh dan memperhatikan penatua pertama. Sekarang, Elder pertama, bisakah kamu ceritakan semua hal yang baru-baru ini terjadi pada klan Xiao secara detail? Ah, setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah penatua pertama, yang awalnya membawa senyum, segera menjadi pahit. Dia menghela nafas pelan, memutar kepalanya dan melambaikan tangannya. Setelah memberhentikan anggota klan untuk membereskan klan Xiao yang benar-benar berantakan, ia kemudian berbalik, menghadap Xiao Yan dan berkata, "Masuk dan kita akan bicara." Petik 2. Ketika dia berbicara, dia memimpin dengan berbalik dan berjalan ke aula. Penatua kedua dan ketiga saling bertukar pandang dan mengikutinya dengan wajah yang sama suramnya. Mengamati sikap tiga lainnya, jari Xiao Yan bergetar sedikit ketika dia mengangkat kakinya dan mengikuti. Mereka berempat sekali lagi berjalan ke aula. Saat ini, tempat yang sedikit berantakan sudah dengan cepat dibersihkan oleh anggota klan Xiao. Mereka berempat duduk berturut-turut dan anggota klan di samping buru-buru membawa teh panas. Tangan Xiao Yan memegang cangkir teh itu, merasakan kehangatan yang perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Dia melirik wajah serius dari penatua pertama dan dengan lembut berkata, "Katakan, apa yang terjadi?" Penatua pertama menganggukkan kepalanya. Dia baru saja akan membuka mulutnya ketika dia menutupnya. Tatapannya berhenti di kursi di samping Xiao Yan. Yang terakhir mengikuti pandangan itu dan perlahan-lahan menoleh hanya untuk menyadari bahwa Ratu Medusa sudah duduk di sana dengan wajah tenang sejak titik waktu yang tidak diketahui. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Bicara saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Penatua pertama menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit dan menghela nafas. Sejak kamu meninggalkan Wutan City, klan Xiao kami, dengan bantuan sejumlah besar obat penyembuhan yang kamu tinggalkan, perlahan-lahan memperkuat posisi kami di dalam kota Wutan. Meskipun klan Jiali dan klan Aoba berpikir untuk menyatukan dan menekan klan Xiao selama periode waktu ini, klan Xiao kami bertahan satu demi satu dengan dukungan dari Yafei Xiao Jie. Karena keuntungan yang diperoleh klan Xiao dari penjualan obat penyembuhan selama 2 tahun ini menjadi terlalu besar, itu juga mengakibatkan konflik kami dengan klan Jiali dan Aoba menjadi semakin kuat. 3 bulan sebelum Anda kembali, mereka akhirnya tidak bisa menahan diri dan mulai menggunakan kekerasan. Untungnya, bagaimanapun, kekuatan klan Xiao telah melonjak selama 2 tahun ini. Dalam hal kekuatan murni, bahkan dengan penyatuan dua klan mereka, mereka tidak dapat memperoleh banyak manfaat. Petik 2. TL, Xiao Jie, merujuk pada putri dari klan kaya tertentu, belum menikah. Tapi, setelah berbicara ke titik ini, ekspresi penatua pertama tiba-tiba menjadi tidak stabil. Dia mengepalkan tangannya. Bunyi, renyah, menyebabkan Xiao Yan menyadari kemarahan macam apa yang saat ini disembunyikan di jantung sesepuh pertama. Hanya 3 hari yang lalu, klan Xiao menerima pukulan paling tragis. Petik 2. Sudut mata Xiao Yan berkedut saat dia perlahan menyesap seteguk teh.
Sudah larut malam ketika pertahanan klan Xiao berada pada posisi terlemah. Tiga pria berjubah hitam misterius yang melebihi harapan semua orang tiba-tiba datang dari langit. Meskipun mereka tidak mengambil inisiatif untuk melukai orang, mereka merusak klan Xiao sampai benar-benar berantakan. Kerusakan yang mereka sebabkan memperingatkan seluruh klan Xiao. Pemimpin klan sangat marah. Dia memimpin orang-orang kuat dari klan Xiao, ingin menghentikan mereka. Namun, kekuatan pihak lain terlalu menakutkan. Kami bertiga bahkan tidak bertahan satu pertukaran dengan orang berjubah hitam yang adalah pemimpin sebelum kami semua terluka parah. Kami semua tahu bahwa orang itu menahan diri. Kalau tidak, kami bertiga pasti tidak akan hidup dari satu serangan itu. Tubuh tua-tua pertama itu sedikit gemetar saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Retak." Suara jernih tiba-tiba muncul. Penatua pertama dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat bahwa ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Cangkir teh di tangannya sudah diremas sampai pecah. Bubuk bercampur teh bergerak sepanjang celah di antara jari-jarinya dan menetes ke bawah. Di mana ayah? Tatapan Xiao Yan menatap tajam pada tiga tetua. Napasnya cepat dan suaranya agak serak. Mendengar ini, ekspresi dari penatua pertama dan dua penatua lainnya menjadi suram ketika mereka menggelengkan kepala mereka dengan pahit. Ayah tidak ada di gunung di belakang. Ekspresi Xiao Yan begitu jelek sehingga sedikit menakutkan. Dia mengamati ketiga tetua yang wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Tiba-tiba, dia berdiri dan raungan keluar dari tenggorokannya. "Katakan padaku." Tiga pria berjubah hitam misterius datang setelah pemimpin klan. Pemimpin klan juga tampaknya menyadari niat mereka. Oleh karena itu, untuk menghindari cedera atau kematian anggota klan, dia sendiri mengalihkan tiga orang misterius pergi dan sampai sekarang, dia belum kembali. Penatua pertama mengertakkan gigi dan berkata dengan senyum pahit, "Bang!" Sebuah ki ganas tiba-tiba meletus dari dalam aula besar. Meja di sisi Xiao Yan langsung pecah terpisah saat ini. Anggota klan di aula besar yang telah bergerak bolak-balik saat mereka membersihkan tempat itu menegang tubuh mereka saat mereka menatap wajah ganas Xiao Yan yang duduk di tengah aula. "Apakah Anda memiliki informasi tentang tiga orang misterius?" Tubuh Xiao Yan melilit api berwarna hijau panas. Suaranya saat ini seperti suara yang datang dari akhirat. Di dalam es ada niat membunuh liar. Tidak, penatua pertama mengepalkan giginya, menatap suhu tinggi yang menerkam ke arahnya dan menggelengkan kepalanya pahit. "Meskipun kita tidak tahu kondisi persis dari pemimpin klan, kita masih bisa setidaknya menentukan bahwa hidupnya saat ini tidak dalam bahaya." Penatua pertama tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kuno dengan hati-hati dari saku dadanya. Dia membukanya dan sebuah batu giok berwarna zamrud muncul di dalamnya. Sebuah titik cahaya perlahan-lahan berenang di tengah potongan batu giok, seolah-olah itu memiliki spiritualitas. Penatua pertama dengan hati-hati mengambil potongan batu giok. Dia mempelajarinya secara rinci sebelum menghela napas lega. Dengan suara lembut, dia berkata, "Potongan batu giok ini ditinggalkan oleh leluhur klan Xiao kami. Setiap pemimpin klan akan meninggalkan sedikit energi spiritual di dalamnya. Jika pemimpin klan mati, titik cahaya renang ini akan menghilang bersamanya." Melihat bahwa titik cahaya spiritual saat ini masih sangat kuat, saya pikir dia seharusnya tidak berada dalam bahaya kematian. Petik 2. Kata-kata dari sesepuh pertama menyebabkan hati Xiao Yan, yang seperti gunung berapi yang telah meletus, sedikit tenang. Dia menerima potongan batu giok dari penatua pertama dan dengan lembut membelainya. "Bisakah itu memberitahuku posisi ayah saat ini?" Suara Xiao Yan gelap dan dingin ketika dia bertanya. "Itu tidak bisa." Penatua pertama bergetar dengan senyum pahit. Xiao Yan menghirup udara dingin yang dalam. Dia perlahan menutup matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh liar di dalam hatinya memengaruhi alasannya, yang hampir mencapai batasnya. Ada jejak energi yang ditinggalkan oleh orang-orang dari Mystic Cloud Sect di dalam mereka bertiga. Ratu Medusa, yang duduk dengan tenang di samping, tiba-tiba melirik Xiao Yan dan berkata, "Ini sedikit seperti penatua pertama dari Mystic Cloud Sect." Petik 2. Mata tertutup Xiao Yan tiba-tiba terbuka.
Niat membunuh gelap dan dingin yang bahkan menyebabkan Ratu Medusa terkejut perlahan-lahan merembes keluar dari tubuh Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah lembut dan tampan itu sekarang benar-benar dipenuhi dengan keganasan dan kegilaan. Kali ini, dia harus mati. Siapapun yang menghentikan saya akan mati. Petik 2 titik 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 titik.